Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas fitnah yang sangat besar yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman, khuruj ad-Dajjal. Keluarnya Dajjal. Di dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila makkata wa man qara'a ashra ayati min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurrahu." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dari tempat ia membacanya sampai jaraknya ke Mekah. Dan barang siapa yang membaca 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan memudaratkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada fadilah besar tentang keutamaan surah Al-Kahfi dan orang yang membaca surah Al-Kahfi ini. Salah satunya adalah ayat ini atau surat ini sangat ditakuti Dajjal apabila kita membaca di hadapannya. Pertanyaan pun besar muncul. Kenapa mesti surah Al-Kahfi? Bukankah surat-surat yang lain dalam Al-Quran itu banyak? Kenapa kita tidak membaca surah Al-Baqarah di hadapan Dajjal? Ataukah surah Al-Imran? Atau surah An-Nisa? Atau surah Al-A'raf, atau surah Al-Anfal, atau surah Al-An'am, atau surat-surat yang lainnya, atau ayat kursi, wa'awidhataini, dan yang lainnya dalam Al-Quran. Kenapa Nabi SAW mengisyaratkan kepada surah Al-Kahfi? Ada apa di balik surah Al-Kahfi ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Dajjal akan keluar membawa segudang fitnah di akhir zaman. Dan fitnah terbesar yang akan dibawa Dajjal adalah 4 fitnah yang akan disodorkan kepada kita manusia. Fitnah yang pertama adalah fitnatun fiddin. Fitnah dalam agama. Di antaranya, Dajjal akan datang kepada manusia, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian menampakkan keanehan-keanehan. Bahkan dalam sebuah riwayat dia datang ke sebuah perkampungan, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang kampung, bagaimana pendapat kalian? In ahyaitu abaka wa ummak, kalau aku hidupkan bapa dan ibu kalian, maukah kalian menyembah diriku? Maka orang-orang kampung pun mengatakan ya. Maka dibawalah manusia itu ke kuburan ayah dan ibu mereka. Kemudian Dajjal memerintahkan syaitan untuk membentuk ayah ibu mereka seolah-olah hidup kembali. Kemudian ayah ibu mereka mengatakan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, sembahlah orang ini, maksudnya Dajjal. Fa innahu rabbuk, karena dia adalah Tuhanmu. Akhirnya orang-orang kampung itu pun banyak yang kufur, beriman kepada Dajjal dan menyembahnya. Dan ini fitnah terbesar
fitnah agama. Kemudian yang kedua, fitnatul mal, fitnah harta. Setiap umat ini memiliki fitnah masing-masing. Dan fitnah umat Islam ini adalah fitnatul mal, kata Rasul, fitnah harta. Banyak orang yang tadinya iltizam, istiqomah menjadi berubah gara-gara harta. Banyak yang tadinya alim menjadi jahil gara-gara harta. Banyak yang tadinya baik menjadi jahat karena harta. Itulah fitnah mal, fitnah harta. Maka di akhir zaman Dajjal akan keluar membawa fitnah harta. Dia akan datang pada manusia yang sedang kesulitan dan kesusahan, ke negeri-negeri gersang, ke negeri-negeri padang-padang tandus. Kemudian Dajjal akan mengatakan kepada langit, hujanlah, maka langit akan hujan. Dan Dajjal akan mengatakan kepada bumi, tumbuhlah, maka akan tumbuh tumbuhan. Maka Dajjal akan mengatakan kepada perut bumi, ukhruji kunuzak, keluarkan pembendaharaan-pendaharaan yang ada pada perutmu. Maka keluarlah emas, perak, dan segala macam perhiasan yang akan memfitnah manusia di akhir zaman. Dan banyak orang yang akan ikut Dajjal. Jangankan di zaman Dajjal, di zaman sekarang banyak orang murtad gara-gara harta. Banyak orang berpindah agama gara-gara harta. Banyak orang kufur gara-gara harta. Apatah lagi Dajjal yang memang kondisinya saat itu sangat berhajat manusia untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Tiba-tiba Dajjal memberikan solusi. Seolah-olah kemudian Dajjal dituhankan oleh mereka, dan ini fitnah besar selain daripada fitnah agama. Kemudian juga fitnatul ilmi. Dajjal akan menghabarkan sesuatu yang terkadang kabar itu menjadi sebuah kenyataan. Meramal sesuatu yang seolah-olah ramal itu menjadi sebuah kenyataan. Dan tentu bukan berarti Dajjal menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ini hanya sekedar istidraj yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Kemudian yang terakhir ada namanya fitnatul sulta atau fitnatul mulk, kekuasaan. Karena Dajjal akan berkuasa dalam tempo sesingkat-singkatnya, hanya 40 hari yang satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, satu harinya sama dengan sepekan. Dajjal akan menginjak semua tanah di bumi. Tidak ada sejengkal tanah pun kecuali Dajjal akan menginjaknya, kecuali Mekah dan Madinah. Artinya Dajjal akan berkuasa dan akan semena-mena dengan kekuasaannya, memerintahkan manusia untuk menyembahnya, sehingga banyak manusia dan jutaan manusia akan menjadi para pengikut Dajjal, na'udzubillah. Lah sebab 4 fitnah ini, maka kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca suratul Kahfi? Karena dalam suratul Kahfi ini bercerita tentang 4 fitnah dan menjelaskan bagaimana cara solusinya. Fitnah yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah bicara tentang fitnatun fiddin, fitnah dalam agama. Dan itu disyaratkan kepada kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana anak-anak muda yang terfitnah agama mereka. Ketika mereka hadir di puncak perayaan kerajaan Romawi, tiba-tiba dalam perayaan itu ada sesembahan berhala. Maka anak-anak muda yang beriman ini tidak mau menyembah berhala tersebut, akhirnya menyingkir. Satu persatu duduk, akhirnya berjumpa satu dengan yang lainnya tanpa ada koordinasi, tanpa ada janjian. Tiba-tiba mereka berkumpul karena akidah yang mengumpulkan mereka, fitrah yang mengumpulkan mereka. Akhirnya anak-anak muda ini pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Rela meninggalkan harta mereka, keluarga mereka, kenikmatan mereka, jabatan mereka, hanya untuk mempertahankan agama mereka, sehingga mereka masuk ke dalam gua dan Allah tidurkan 3 abad lebih.
Kemudian yang kedua fitnatu al-mal, fitnah harta. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Kahfi tentang kisah ashab jannataini. Pemilik dua kebun. Yang satu beriman, yang satu kufur. Yang kufur ini mengembangkan hartanya. Akhirnya menjadi kaya raya dan kufur nikmat. Adapun yang saleh, yang baik ini menginfakkan semua hartanya di jalan Allah dengan harapan Allah menggantinya kelak di akhirat. Akhirnya singkat cerita kisah sahibul jannatain ini, Allah azab orang yang diberikan harta banyak karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibakar seluruh ladangnya sehingga menjadikan dia bangkrut dan miskin kembali. Dan dia baru sadar bahwa hartanya tidak bermanfaat. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau, maka siapapun Allah bisa mengayakan sesaat atau mungkin memiskinkan sesaat. Kemudian fitnah yang ketiga namanya fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Seperti disyaratkan kepada kisah Musa dan Khidir. Ketika Musa alaihi salatu wasallam berceramah, tiba-tiba ada yang mengatakan, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu?" Kata Musa, "Tidak ada." Manusiawi, Musa. Ya, jawaban Musa itu benar. Memang tidak ada orang yang lebih afdal di zaman itu melebihi Musa. Tapi ucapan seperti itu adalah ucapan takabur, sombong. Dan dia lupa membaca insya Allah. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada. Tapi Musa mengatakan tidak ada kecuali diriku. Fa'atabahullah, maka Allah pun kemudian menghukumnya dan mengatakan ada. Di sana ada orang yang memiliki pengetahuan apa yang kau tidak ketahui. Belajarlah kepada dia. Akhirnya kemudian Musa pun belajar kepada orang yang dimaksud Allah. Yang dimaksud adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dan yang terakhir tentunya fitnah kekuasaan. Dan itu disyaratkan kepada kisah Dzulqarnain. Dia berjalan dari ujung ke ujung. Ujung bumi ke ujung bumi. Ujung barat ke timur. Dan juga ujung selatan. Bagaimana Dzulqarnain berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Dan kesemuaannya bicara tentang fitnah. Yang pertama agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu, dan yang terakhir fitnah kekuasaan. Lah karena ada kemiripan dalam surah Al-Kahfi bicara tentang 4 fitnah, dan itulah fitnah-fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal di akhir zaman, dan itu fitnah terbesar Dajjal. Dari sini maka kenapa kita dituntut untuk disunnahkan membaca surah Al-Kahfi terutama di hari Jumat. Kemudian juga dianjurkan apabila Allah takdirkan di antara kita atau anak turunan kita ketika berjumpa dengan Dajjal, kalau Allah takdirkan berhadap-hadapan, maka cara pelawannya adalah dengan membaca surah Al-Kahfi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi usima minad dajjal. Wa fi riwayatin wa man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat barang siapa yang mendapati Dajjal di antara kalian, maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Ini di antara faedah tentang keutamaan surah Al-Kahfi, surat yang paling ditakuti oleh Dajjal. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjelang hari kiamat akan muncul sosok yang sudah menjadi perbincangan sejak zaman Nabi. Dia adalah Dajjal, makhluk eskatologi Islam yang membawa malapetaka.
Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri dan waktu keluarnya tidak ada yang mengetahui. Laknatullah ini digambarkan sebagai orang yang mempunyai kekuatan besar. Ia memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa sungai, memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan, bahkan membawa surga dan neraka. Meski dengan kekuatan super, namun bukan berarti tidak ada yang Dajjal takuti. Hal berikut ini membuat makhluk bermata satu tersebut was-was dan cemas. Konon hal inilah yang membuat satu matanya rusak. Apa sebenarnya yang ditakuti Dajjal? Berikut ulasannya. Ternyata yang sangat ditakuti Dajjal adalah dukhon atau asap. Bukan asap yang ada saat ini, namun asap yang memang didatangkan oleh Allah dari langit khusus untuk menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, jika pada akhir zaman nanti akan terjadi pelemparan batu-batu dari langit atau kini lebih dikenal dengan hujan meteor. Turunnya meteor ini menyebabkan ledakan dahsyat dan membawa debu beterbangan. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umat ini atau umatku. Perawi ragu-ragu lapal mana yang lebih benar, gempa dahsyat atau pengubahan bentuk atau pelemparan batu-batu dari langit atas para pengikar takdir. Asap atau dukhon inilah yang akan membuat Dajjal hancur lebur di akhir zaman. Ketakutan akan Dajjal diketahui dari Rasulullah SAW yang menguji Ibnu Syayyadah untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan. Rasul pun mengujinya dengan mempertanyakan tentang dukhon. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, Ibnu Syayyadah, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia, Ibnu Syayyadah, berkata, engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing serta aduk atau asap kepadaku. Kata Abu Dzar, ia hendak mengucapkan ad-dukhon atau asap atau kabut tetapi tidak dapat, lalu ia mengucapkan kata aduk. Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengetahui tentang Dajjal. Beliau paham bagaimana menguji seseorang Dajjal atau bukan. Terlepas bahwa Ibnu Syayyadah itu Dajjal atau bukan, bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya dukhon. Dengan munculnya dukhon inilah, maka Dajjal menjadi terhapus atau cacat, yaitu buta sebelah. Terdapat tulisan kafir di dahinya. Oleh karena itu Dajjal dinamakan Al-Masih atau terhapus, karena Dajjal terhapus, yaitu terhapus fisiknya dari normal menjadi cacat. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita terhadap musuh Allah ini. Hendaknya selalu membentengi diri dengan iman, serta melakukan amalan-amalan yang menjauhkan diri dari fitnah Dajjal. Pengetahuan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkomentar pada kolom di bawah ini untuk menambah referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya kecuali mereka yang teguh hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin.
Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal, karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. 2. Tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu, ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. Dua golongan tadi sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah, kekufuran, kesyirikan dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.